Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Oke ya, sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk pembelajaran HTML-nya ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membuat teks ya, seperti yang sudah dibahas di sebelumnya. Ya, jadi tag-tag itu kita bisa gunakan untuk membangun teks sederhana ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja buat teman-teman semua ya. Jadi sekarang kita kopikan saja ya. Lalu kita buat di sini adalah pertemuan kedua ya. Ini kita kasih nama dulu aja di rename. Ini menjadi pertemuan 2 ya, 2B ya. Oke, ini adalah untuk teks, oke? Untuk teks ya. Nanti kita akan semakin ke sana akan semakin banyak yang akan kita bahas ya di pertemuan 2 ini. Jadi ini filenya akan tetap kita pakai ya, pakai file yang sebelumnya supaya tidak usah lagi kita buat-buat gitu ya. Nah, ini caranya gampang banget untuk ngebukanya. Ini tinggal kita drag saja. Kita buka di Visual Studio Code kayak gini ya. Atau kalian bisa buka ininya, Visual Studio Code-nya, oke, kayak gini, lalu ininya kita drag ke sini. Oke, bisa kayak gitu ya, sama aja. Ini akan masuk ke pertemuan 2 ya, akan sesuai dengan yang di sana. Oke, mantap. Ini sekarang kita buka dulu si Google Chrome-nya, ya, kita taruh sebelah kanan, seperti biasa, biar gampang untuk dilihatnya. Kayak gini, teman-teman semua akan masuk ke sini. Oke, ini kita hilangkan dulu ya. Oke, ini adalah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai lagi, karena kan kita cuma punya segini ya, ini akan kita aktifkan dulu teman-teman semua untuk wrapping-nya ya. Oke, ini bentar, ini kita coba edit dulu ya. Bentar, ini saya geser dulu ke sana. Kita on-kan si wrapping-nya ya. Wrapping, word wrap, gini, ini kita on ya. Oke, kayak gitu. Jadi biar apa? Biar ini nih. Kalau misalkan kita lihat, ini kan kalau kita geser ke sana ya, ini kan harusnya seperti ini ya. Nah, kayak gini ya. Jadi dia akan otomatis pindah ke bawah gitu teman-teman semua ya. Jadi kayak di Word ya. Oke, biar kayak gitu tuh. Oke, sekarang kita lanjutkan saja untuk materi kita. Bentar, ini kayaknya belum pas deh. Oke, udah pas, sip ya. Ini sekarang kita hapus dulu aja yang bagian body ya. Di yang ini kita hapus. Oke, nah jadi sebelum kita mulai ada beberapa yang harus kita kenalan dulu ya. Itu adalah komen teman-teman semua. Jadi kalau misalkan ini adalah teks, oke. Nah ini adalah komen. Ya, komen itu pakai kontrol yang di sebelah shift itu ada garis miring. Dipencet aja. Jadi kayak gini ya. Nah bedanya apa? Bedanya adalah kalau ini kita tampilkan, maka yang muncul itu adalah hanya ini adalah teks saja. Oke? Yang ini tidak akan ditampilkan teman-teman semua. Ini juga kalau kita komen gitu ya. Pakai kontrol ini ya. Jadi pakai ini nih. Kontrol ya ditambah dengan tanda ini. Mana bukan. Tanda ini teman-teman semua ya. Pakai ini. Jadi biar kita bisa mengaktifkan komen sama yang teksnya ya. Ini kalau misalkan ini kan tuh dia akan aktif dan nonaktif ya. Oke, itu sekarang kita sudah bisa melakukan tutorialnya. Nah, yang pertama ya. Yang pertama itu adalah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu adalah heading ya untuk judul. Nah, heading itu kita kalau di HTML itu ada 6 level teman-teman semua ya. Jadi kita bisa bikin gini, H1 gitu ya. Ini adalah untuk heading satunya. Jadi misalkan ini adalah judul ya. Kalau misalnya kita save, maka muncul seperti ini. Oke. Ya, jadi kalau misalkan kita bikin tanpa H1, ini akan jadi biasa aja gitu teman-teman semua ya. Tuh, jadi biasa aja kayak gini. Oke, jadi ini adalah yang judul untuk H1 ya. Oke, nah nanti ini akan semakin ke bawah, ini akan semakin berkurang ya si ininya, si besarnya. Karena kita punya heading 1, punya heading 2 gitu ya. Ini kita bikin aja nih heading 1 ya, kita bikin komen kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah heading 2. Nah, lalu ini, kalau misalkan kita mau mengkopikan ya, itu bisa pakai Alt-Shift, terus kasih tanda panah ya. Nah, dia akan muncul di bawahnya. Atau kalau mau yang standar sini, kita copy aja, terus taruh di bawahnya ya. Bisa kayak gitu. Tapi sekarang saya akan ketikkan saja. Ini H2, ya. Ini adalah heading 2, gitu ya. Ini kita kasih, nah, dia akan muncul kayak gitu teman-teman semua. Akan berbeda ukuran ya. Akan berbeda ukuran. Jadi ini kita bisa membuat dia sampai ke heading 6. Oke. Ini kita bisa buat dia menjadi headingnya sampai 6 ya. Jadi ini kalau saya kopikan. Kayak gitu. Yang ini kita jadiin 3. Yang ini 4. Ini 5. Ini 6. Oke.
Nah, yang belakangnya ini juga bisa kita rubah jadi 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi kita bisa sampai bikin 6 level, teman-teman semua. Kayak gini ya, lihat ada heading 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini gunanya buat apa sih? Ini gunanya buat nanti kalau kita bikin artikel ya, atau kalian mau bikin subjudul gitu, jadi ini ada judul satunya, terus ada subjudulnya ya, kayak bab gitu ya, kayak bab 1, terus nanti ada subbabnya dan sebagainya. Gitu ya, jadi ini gampang banget. Kita sudah tahu ini adalah heading untuk si teksnya ya. Nah, selanjutnya, jadi setelah heading, kita tentu akan membuat paragraf ya. Nah, paragraf itu kita akan pakai yang bentuknya gini. Pakai P ya, itu artinya adalah paragraf. Oke. Nah, kalau di sini kan kita misalkan bikin sebuah paragraf aja ya. Misalkan gini, nama saya adalah Ucup, Surucup, teman dari Otong Surotong. Misalkan kayak gitu ya. Oke, ini kita geser ke sini. Oke, word wrap-nya nggak jalan ya. Coba kita, oke, sudah. Nah, jadi kita aktifkan saja di sini ya, daripada kita pusing pakai Alt Z ya. Sudah, jadi kayak gini. Ini kalau misalkan kita save, maka akan muncul paragraf di bawahnya ya. Nah, ini teman-teman semua, kalau misalkan kita bikin lagi, misalkan ya, kita bikin 2 buah, terus dia bilang, saya adalah Otong Surotong gitu ya. Otong Surotong. Sutortong lagi, ini harusnya Surotong ya. Surotong, kayak gitu. Surotong, dan saya adalah Surotong, teman dari Ucup Surucup ya. Ini kalau kita save, lihat dia akan malah nyambung ke sebelah kanannya teman-teman semua. Ya, malah kayak gini ya. Nah, kita pengennya dia menjadi 2 buah paragraf yang terpisah. Nah, kalau misalkan menggunakan P ini, ya, kita taruhlah di sini. Misalkan ini kita cut dan kita taruh sini. Ya, ini kita pindahin ke atas. Oke, kayak gini, dan ini juga kita kasih P gitu ya di sininya. Dan kita taruh di belakangnya itu paket P juga. Kayak gini. Ya. Maka lihat, dia akan menjadi 2 buah paragraf yang terpisah. Oke. Misalkan ini kita bikin lagi ya. Saya sekolah di SMK IT terbaik misalkannya Indonesia. Oke. Jangan tanya saya. Karena saya terlalu jago. Oke, kayak gitu misalkan ya. Nah, dia akan kayak gini, lihat. Dia akan menjadi paragraf yang terpisah ya. Oke, terus misalkan kita bikin lagi si Otong Surotong. Saya juga jagoan misalkan ya. Saya juga jagoan. Jadi jangan tanya saya. Oke. Tanya saja sama guru Anda. Oke, kayak gitu misalkan. Oke, lihat. Nah, ini kalau misalkan paragraf, lihat dia akan tetap menjadi 2 buah paragraf yang berbeda kalau menggunakan P ini, teman-teman semua. Oke, gitu ya. Jadi kita sudah mengenal tentang heading dan paragraf gitu. Jadi ini adalah kegunaannya untuk paragraf ya. Nah, selanjutnya nih, ini di sekarang kita akan bahas tentang, mungkin kalian bertanya-tanya, terus bagaimana caranya kalau kita mau membuat dia menjadi bold ya? Oke, cara membuat menjadi bold itu gini ya. Ini ntar kita bikin dulu. Ini adalah komen dulu ya. Ini paragraf. Oke. Nah, cara membuat dia menjadi bold, teman-teman semua, itu adalah menggunakan tanda B ya. Nah, misalkan kita mau SMK IT-nya itu pakai bold gitu. Ini bisa bikin gini, B. Oke, kayak gitu. Ya, ini kita pindahin ke dalam situ. Oke, kita pindahin ke sini. Yang terjadi adalah, lihat, si SMK IT akan berubah menjadi bold. Oke, keren ya? Keren. Nah, misalkan sekarang tanya sama guru Anda. Guru Andanya kita mau bikin menjadi italic. Berarti kita pakai I di sini, ya, kayak gitu. Nah, guru italiknya, guru italic. Jadi guru bahasa Itali ya. Ini kita taruh di dalamnya. Kayak gini, oke? Lihat, sekarang guru Anda menjadi italic seperti ini. Oke ya, jadi gampang banget ya. Gampang banget teman-teman semua. Oke, gampang banget ya. Jadi ini gurunya menjadi italic seperti itu. Jadi gampang banget ya ini. Jadi sekarang kita sudah tahu kalau paragraf itu menggunakan tag P kayak gini, ya. Terus kita juga bikin di sininya, bentar. Ini di sini kita bikin, ini adalah untuk bold. Kita bisa pakai B, oke. Lalu kita juga punya italic ya. Kita punya italic itu menggunakan tanda I ini.
Oke teman-teman semua, jadi itu adalah untuk teks ya. Jadi kita sudah berkenalan dengan tag untuk teks ya. Pertama adalah heading dan paragraf, lalu untuk ini ya, untuk bold dan italiknya. Oke teman-teman semua, jadi kita akan lanjutkan file ini. Jadi jangan sampai hilang filenya, karena kita akan melanjutkan untuk di tutorial selanjutnya. Oke teman-teman semua, jadi sampai di sini dulu tutorialnya, pembelajarannya. See you in the next video ya. Bye!